Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 2 Mei 2025 bersama saya, Fiorina Jeretno. Beragam informasi terupdate terkini dari kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Di sore hari ini informasi mengenai laka lantas mobil truk dan mobil Agya di depan Taman Makam Pahlawan yang terjadi di Kabupaten Takalar. Dan untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Makmur dari Kabupaten Takalar. Selamat sore rekan Makmur. Selamat sore, Fiorina. Iya, baik. Dapat Anda gambarkan dan juga jelaskan bagaimana sebenarnya kondisi, suasana, dan juga kronologi kejadian dari laka lantas di Kabupaten Takalar ini? Silakan. Ya, jadi kemarin pada hari Kamis 1 Mei 2025, tepatnya di depan makam pahlawan Takalar di Jalan Jenderal Sudirman, terjadi kecelakaan yang melibatkan mobil truk Toyota Light Giana warna biru bersama dengan mobil Toyota Agya hitam. Kedua mobil ini beriringan dari arah Makassar pada kronologinya. Kemudian eh, di depan Taman Makam Pahlawan Takalar, tiba-tiba seorang pengendara motor yang datang dari arah berlawanan memutar arah. Sopir truk yang tidak mengantisipasi hal tersebut kaget dan tiba-tiba membanting setir ke kiri dan akhirnya kemudian menabrak tiang telepon dan pohon yang ada di trotoar kiri jalan. Akibatnya mobil pun kemudian terbalik ke kanan dan menimpa mobil Agya hitam yang ada di belakang mobil tersebut yang mencoba menyalip mobil truk saat terbalik. Dampak dari kecelakaan ini, kedua mobil mengalami kerusakan yang sangat parah di bagian depan. Tapi untungnya kedua pengemudi mobil tersebut berhasil selamat dari kecelakaan ini. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 7 pagi. Ya, itu Pian. Baik, rekan Makmur dapat disampaikan terlebih dahulu mungkin di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman, benar demikian Jenderal Sudirman yang ada di depan Taman Makam Pahlawan Patalasang sendiri, apakah memang sejatinya setiap hari memang ramai atau juga dipadati oleh kendaraan atau seperti apa gambarannya? Ya, ini merupakan jalan utama mana Taman Makam Pahlawan Takalar ini itu hanya berjarak sekitar 100 sampai 200 meter dari kantor Bupati Takalar. Jadi memang ini adalah jalan protokol utama. Yang ini adalah ruas jalan provinsi yang menghubungkan Takalar, Goa, dan Jeneponto dan Makassar. Jadi memang ini adalah jalan yang ramai dan padat lalu lintas, terutama di pagi hari di saat aktivitas kerja masyarakat. Juga sudah disebutkan dampak dari adanya insiden laka lantas yang terjadi di hari kemarin. Ada informasi tambahan mengenai kemudian berapa kerugian yang masing-masing dari pengemudi tersebut dibebankan atau seperti apa? Ya, jadi menurut Satlantas Polres Takalar dalam hal ini unit Laka Lantas eh, memperkirakan kerugian akibat kecelakaan ini mencapai 20 juta rupiah. Itu menurut perkiraan unit Laka Lantas Polres Takalar yang disampaikan oleh Kanit Laka Ibda Nasrullah. Sementara menurut Ibda Nasrullah juga eh, kepolisian masih melakukan penyelidikan dan penggalian keterangan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa seperti yang disampaikan rekan Makmur, tapi adakah informasi yang sudah dihimpun mengenai motif dari pengendara motor tersebut tiba-tiba berbalik arah? Ya, sampai saat ini belum ada keterangan resmi kepolisian apakah sudah mengambil keterangan dari pihak pemotor. Kemarin hanya dikatakan bahwa kedua pengemudi ini yang sudah diambil keterangannya terkait penyebab
kecelakaan lalu lintas ini. Cuma memang dijelaskan memang di lokasi memang menjadi titik yang titik yang memang sering ada penyeberangan jalan karena di titik ini banyak jalan-jalan untuk memasuki wilayah Takalar Kota banyak terhubung dengan jalan-jalan untuk memasuki Takalar Kota sehingga sering ada pengendara yang memutar di titik ini. Rekan Makmur tadi juga disebutkan bahwa mobil truk tersebut akhirnya membantingkan setir, kemudian menabrak tiang telepon dan juga pohon. Lantas disebutkan juga terlebih dahulu bagaimana kondisi dari truk tersebut, apakah bermuatan barang atau seperti apa? Ya, mobil truk ini sendiri kosong, Fiorena. Menurut salah satu kerabat korban, kerabat pengemudi truk ini, eh, dari Makassar sebetulnya baru akan mengambil muatan jagung di Kabupaten Jeneponto untuk dibawa ke Makassar rencananya. Jadi kondisi truk saat mengalami laka lantas itu kosong, tidak ada isi. Baru baru akan ke Jeneponto untuk membawa muatan jagung. Baik, iya. Dari dokumentasi yang dikirimkan kepada kami dan juga kami tampilkan saat ini, rekan Makmur, dapat dijelaskan bagaimana sebenarnya proses evakuasi dari kedua pengemudi, apalagi yang melibatkan truk dan mobil Agya tersebut. Kalau dilihat dari dokumentasi yang dikirimkan, kedua mobil ini tampak rusak cukup parah begitu ya. Kemudian alhamdulillahnya para pengemudi tersebut selamat. Tapi boleh disampaikan ada siapa saja yang kemudian membantu proses evakuasi dan sebagainya? Ya, jelaskan bahwa ada dua pengemudi, pengemudi truk atas nama Malik Abdullah, umur 20 tahun, eh, kemudian pengemudi Toyota Agya hitam atas nama Haja Fatmawati, dia bekerja sebagai ASN Pemkab Jeneponto. Kondisi Malik Abdullah sendiri itu mengalami luka di bagian kepala. Kemudian dia dibawa dan dirawat di RSUD Pajunga Daengal Letakalar. Sementara Haja Fatmawati setelah mengalami kecelakaan, dia mengaku tidak mengalami apa-apa yang serius, sehingga dia kemudian eh, melanjutkan perjalanan dengan menaiki mobil PT-PT ke Jeneponto karena diketahui kemarin itu merupakan hari jadi Jeneponto sehingga Ibu Haja Fatmawati bersikukuh untuk tetap melanjutkan perjalanan untuk menghadiri upacara hari jadi Jeneponto sebagai ASN Pemkab Jeneponto. Berarti untuk saat ini rekan Makmur yang dihimpun bagaimana kemudian dari kedua belah pihak, apakah akan melakukan perdamaian atau mungkin langkah selanjut dari Satlantas Polres Takalar sendiri seperti apa? Ya, belum ada informasi terbaru terkait hasil penyelidikan ini. Ibda Nasrullah Kanit Laka hanya mengatakan masih sementara menyelidiki dan melakukan penggalian keterangan terkait kecelakaan ini. Belum ada kesepakatan atau belum ada eh, jalan keluar atau bagaimana kelanjutan terkait kecelakaan ini. Kemudian tadi soal kedua mobil yang dikemudikan yang terlibat kecelakaan ini telah diderek dan diamankan ke kantor unit Laka Lantas Polres Takalar, tepatnya di Jalan Canrego, Kecamatan Polembangkeng Selatan. Mobil ini diderek oleh petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Takalar. Rekan Makmur, ini sejalan dengan yang disampaikan bahwa di jalan tersebut merupakan jalan poros dan juga tidak jauh dari kantor Bupati Kabupaten Takalar. Dan menjadi pertanyaan juga apakah ini merupakan insiden pertama di lokasi tersebut atau mungkin sudah berapa kali terjadi laka lantas di titik yang sama? Ya, data yang dihimpun Kasat Lantas Polres Takalar
menyampaikan bahwa memang saat ini Jalan Jenderal Sudirman ini merupakan titik atau tempat paling banyak terjadi kecelakaan lalu lintas berdasarkan data pada tahun 2024. Jadi memang di jalan ini sangat rawan terjadi kecelakaan lalu lintas karena memang letaknya yang sentral karena di sepanjang jalan ini berdiri kantor organisasi perangkat daerah, kantor kejaksaan, dan beberapa tempat-tempat perbelanjaan, termasuk melewati pasar sentral Kabupaten Takalar. Kita juga ingin mendengar bagaimana imbauan atau pesan dari pihak kepolisian kepada seluruh pengguna jalan, apalagi setelah mendengar yang disampaikan rekan Makmur bahwa ini juga memang cukup menjadi tempat yang sentral untuk dilalui dan juga menjadi perjalanan atau jalan yang kemudian dilalui oleh seluruh aktivitas masyarakat di Kabupaten Takalar. Seperti apa imbauannya? Silakan. Ya, jadi pihak Polres Takalar menghimbau untuk berhati-hati. Kasat Lantas AKP Malik menyampaikan bahwa perlu untuk melihat rambu-rambu dan melihat penyeberang jalan. Jadi kondisinya ini di lokasi memang karena terhubung dengan banyak kantor pemerintah daerah. Jadi pengendara di jalan ini tuh sering kemudian eh, sering ada pengendara yang berbelok ke kantor-kantor tersebut sehingga pengendara yang melewati jalan ini harus selalu memperhatikan adanya pengendara yang tiba-tiba berbelok. Jadi himbauannya dari Kasat Lantas AKP Malik bahwa tetap berhati-hati dan fokus ketika melewati jalan ini dan tidak terlalu dan memperhatikan kecepatan kendaraan karena memang di jalan ini yang apa jalan ini memang yang eh, lurus dan sangat bagus. Ini memang sangat membuat pengendara terpancing untuk memacu kendaraan secara cepat. Rekan Makmur, dari penyampaian rekan Makmur, imbauan dari kepolisian sendiri bahwa setiap masyarakat yang mungkin hendak melewati jalan tersebut harus fokus dan juga penuh kesadaran karena memang kalau jalanan yang lurus saja itu biasanya kita terpacu untuk menambah kecepatan kendaraan kita. Terima kasih rekan Makmur atas informasi dan juga imbauan yang dititipkan dari kepolisian. Selamat kembali beraktivitas dan kami menunggu update terbaru dari Kabupaten Takalar. Selanjutnya Tribuners, kami akan tayangkan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Kanit Gakum Polres Takalar Ibda Nasrullah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Ya, bagian mana kita angkat? Yang kita angkat dulu yang pantatnya situ toh? Iya, itu pantatnya di situ dulu. Kasih ke sini
Iya, iya, Pak. Nanti kalau ditarik kita bicara sama atau kalau bisa kita pakai naik. Bisa tidak ini? Nah, bila masih bunyi nanti situ, Pak. Nanti lihat dulu tuh. Iya. Kalau misalkan angka ini bisa aja kita bahan itu sendiri yang membawa. Iya. Ya, tadi sekitar jam 6 kapan tuh? Iya. Ah, itu na keluarga. Goa. Iya. Dari jenis konten jama. Akhirnya lagi kaman tuh nasuruh nama cini gitu. Kalaman ni padan, may upacara dari kafe gawe. Upacara, nung hari jadi na jadi pot. Sikit na niya tinatonya na para deh. Ulun na jibengan. Ijay. Katape kaca. Di Balagaring. Ya Pak, bagaimana kronologi kejadian kecelakaan mobil truk versus mobil Agya hitam? Ya, baik. Terkait dengan laka lantas yang melibatkan mobil truk dengan mobil Agya yang terjadi di Jalan Poros Jenderal Sudirman tepat pada jam 7 pagi, yaitu sesuai keterangan saksi di TKP bahwasanya pengemudi mobil truk ini menghindari pengendara sepeda motor yang sedang merubah arah dari arah yang bergerak dari arah selatan merubah arah ke dari utara ke selatan, sehingga pengemudi mobil truk ini tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga oleng ke kiri menabrak pohon dan terbalik dan tertimpa mobil Agya yang ada di belakangnya. Bagaimana kondisi kedua pengemudi? Ya, baik. Kalau kondisi pengemudi mobil truk ini dirawat di Rumah Sakit Pajonga Dengalle dan luka-lukanya terdapat luka lecet di jidat dan alhamdulillah kondisinya masih baik dan sementara dirawat juga di rumah sakit. Terkait pengemudi mobil Agya yaitu perempuan Haja Fatmawati, sesuai informasi di TKP yaitu PNS yang bekerja di Pemkab Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah kondisi baik dan beliau masih sempat izin tadi ke unit Laka untuk mengikuti upacara hari jadi Kabupaten Jeneponto. Pak, kalau soal Pak, identitas dari pengemudi itu siapa namanya dan dari mana? Kalau identitas pengemudi mobil truk yaitu Malik Abdullah, umur 20 tahun, alamat di Kilara, Desa Samataring, Kecamatan Kilara, Kabupaten Jeneponto. Ini mau kemana dia Pak?
keterangan saksi mobil truk ini bergerak dari arah utara ke selatan, mau menuju ke arah Kabupaten Jeneponto. Iya. Jadi Pak, tadi apakah proses evakuasi ini cukup susah atau bagaimana? Tadi sempat juga kita terkendala pada saat evakuasi barang bukti karena mobil derek itu kita hubungi masih lambat ke ini karena sementara juga ada kegiatan yang dia kerjakan, karena kita minta tolong kepada mobil derek yang biasa membantu kita di sini. Tapi alhamdulillah kita sudah melaksanakan dengan baik. Jadi kedua mobil tersebut sekarang di mana, Pak? Alhamdulillah barang bukti atau mobil yang terlibat laka lantas sudah kita derek ke kantor unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Takalar. Jadi sekarang apa yang dilakukan oleh kepolisian, Pak? Apa yang sedang dilakukan? Ya, untuk sementara kita membuat laporan polisi, mengambil dan mengumpulkan barang bukti dan mengambil keterangan saksi yang ada di TKP. Untuk perkembangan lebih lanjut nanti kita sampaikan setelah pengemudi mobil truk ini kita sudah ambil keterangannya setelah membaik dari Rumah Sakit Pajongo Dengalle. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 2 Mei 2025 hari ini. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.